Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Linatus Sururoh dari kelompok 9 mata kuliah PAI Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Salam kenal semuanya. Nah, di sini kelompok 9 mau membagikan pendapat dari teman-teman mahasiswa mengenai makna beriman kepada Allah dan contohnya nih. Sebelumnya, ayo kita kenalan sama kelompok 9. Yuk. Kelompok 9 terdiri atas 6 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Linatus Sururoh. Saya Amelia Rahmadani Aman. Saya Naila Rahma Rasyida. Saya Sri Azhari Agustin. Saya Yulia Hanana Latifah. Dan saya Raisa Akila Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai beberapa orang teteh cantik yang kebetulan sedang berada di sekitar Masjid Al-Furqon. Inilah mereka. Baik, perkenalkan nama saya Melda, mahasiswa S2 PAI. Nama saya Nelly. Namanya Rumaisa. Aku Siti Ferizahra. Sama jurusannya apa? Boleh. Ya dari jurusan pendidikan kimia. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kitab, hari akhir, dan qada dan qadar. apa ya? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, ya, iman kepada qada dan qadar. Salam saya. Boleh disebutin nggak? Boleh. Yang pertama kepada Allah, kedua malaikat, ketiga kitab, keempat Rasul, kelima hari akhir, dan keenam qada dan qadar. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, Iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan qada dan qadar. Ya. Makna dari iman kepada Allah itu menurut Teteh apa sih? Tentu yang pertama ya secara umumnya berarti iman itu percaya, berarti percaya meyakini bahwa adanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Maknanya kita meyakini akan adanya Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan beribadah hanya kepada Allah. Seolah-olah kita melihat Allah dan Allah melihat kita. Jadi gimana ya? Kita yakin Allah itu ada. Mungkin dari iman sendiri keyakinan ya. Berarti kita harus yakin bahwa tentang keberadaan Allah gitu. Jadi meskipun gimana ya, kalau gimana ya jelasinnya, maaf ya kalau ini Santai aja. meskipun mata kita gak bisa ngelihat, tapi dengan hati ya dapat meyakini gitu bahwa Allah itu ada dan kita wajib beribadah kepadanya. Kalau contoh dari beriman kepada Allah itu sendiri menurut Teteh gimana? Karena beriman kepada Allah itu kalau kita di Islam ya, rukun Islam juga nyambung sama rukun iman. Yang pertama itu berarti syahadat, berarti contohnya salah satu kita harus bersaksi tentunya syahadat, mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Terus yang kedua sholat, berarti ibadah dan beramal soleh, mungkin seperti itu. Contohnya seperti kita melaksanakan sholat untuk Allah, beribadahnya. Rukun iman kepada Allah ya tentunya banyak ya dalam kehidupan. Mungkin untuk contohnya kalau kita lagi ada masalah gitu ya, kita jangan terlalu kita bilangnya yakinlah gitu bahwa Allah tuh bahwa kita tuh dibantu sama Allah, bahwa Allah tuh selalu ada di sisi, ya di hati, di sisi kita gitu ya, mungkin gitu. Oke, baik. Terima kasih Terima kasih Teteh atas jawabannya. Terima kasih Teh. Assalamualaikum. Nah, begitulah sedikit pandangan beberapa mahasiswa tentang rukun iman, khususnya rukun iman pertama, beriman kepada Allah. Sekarang, mari kita simak penjelasan dari kelompok kami tentang makna beriman kepada Allah. Seperti yang kita tahu bahwa rukun iman dalam Islam ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua iman kepada para malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada para rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Jadi sebagai seorang mukmin yang baik,
Iman itu tak cukup hanya di hati saja, tidak cukup dengan percaya dan yakin saja. Oleh karena itu kita harus mewujudkannya dengan ketaatan dan akhlak yang baik, berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan berbuat baik kepada sesama, seperti disebutkan dalam hadis berikut. Khulqan ahsanuhum imanal mu'minina akmal, yang artinya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata hadis hasan sahih. Adapun contoh-contoh sikap yang menunjukkan iman kepada Allah diantaranya, yang pertama melaksanakan sholat 5 waktu, sholat duha, tahajud, dan lainnya. Yang kedua membayar zakat kepada orang yang berhak menerimanya, contohnya seperti zakat fitrah. Yang ketiga menyantuni anak yatim piatu. Hendaknya kita bisa berbuat baik dan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang keempat, memberi sedekah. Contohnya, kita bisa memberi sedekah kepada orang tua yang sudah tidak mampu bekerja, anak kecil yang ditelantarkan, dan masih banyak lainnya. Lalu yang kelima, menjauhi maksiat dan perbuatan buruk, seperti berzina, berbohong, mencuri, membicarakan orang lain, dan masih banyak lagi. Yang keenam, menyambung tali silaturahmi. Hendaknya kita bisa menyambungkan tali silaturahmi kepada tetangga, kepada teman-teman, kepada saudara dekat maupun saudara jauh. Yang ketujuh, menolong sesama. Hendaknya kita bisa menolong dan membantu orang di sekitar kita yang tengah mengalami kesulitan maupun musibah. Pertolongan di sini bukan hanya bersifat material, tapi bisa juga berupa dukungan kepada mereka. Dari ketujuh contoh yang saya berikan, masih banyak amal solih dan perbuatan baik lainnya yang bisa menjadi contoh sikap yang menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik dan benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari kami dan syaitan. Terima kasih kalau sudah menonton sampai sini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.